yang tertulis di sini. Ini slide-nya terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Yang di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan apa namanya 3 ya, 3 ATP untuk 1 NADH gitu. Ya mungkin kalian juga pernah mendapatkan informasi terkait ini yang apa namanya dari 1 molekul NADH itu diperoleh 2,5 ATP gitu ya, dan molekul FADH2 itu 1,5 ATP ya. Pernah dapat seperti itu? Belum tahu? Belum, Pak. Oh belum. Oh ya udah, kali aja mungkin di mata kuliah yang lain, entah biokimia ya atau apa namanya fisiologi tumbuhan ya, mungkin sudah menganut yang seperti itu gitu. Ya itu saya rasa wajar, tidak ada masalah terkait hal ini. Memang ada penelitian lebih lanjut yang akhirnya menemukan bahwa itu sebenarnya 2,5 gitu. Seperti itu. Jadi ya itu wajar saja, jadi saya rasa tidak perlu dimasalahkan yang hal tersebut asal kita punya dasar gitu ya pada saat menyampaikan masing-masing. Oke, nah terus pertemuan yang lalu kita membahas mengenai apa nih? Anaerobik respirasi ya. Respirasi anaerobik itu sudah ada di kuis juga ya. Kemudian selain glukosa, sumber elektron, ya ini ada istilah organotrof dan litotrof. Ini sudah kaitannya dengan elektron ya, sumber elektron. Ya, ini sepertinya kita belum masuk ke slide ini minggu lalu. Ya sedikit saja sebenarnya melanjutkan apa adanya istilah litotrof itu ya. Jadi ada mikroorganisme terutama bakteri yang menggunakan senyawa anorganik sebagai sumber elektronnya gitu ya. Dan saya rasa kita sudah sepakat ya istilah organik dan anorganik di sini. Nah ini contoh ya, jadi respirasinya. Jadi kalau ada tampilan seperti ini menunjukkan proses respirasi ya, karena melibatkan membran dan di sini juga ada ATP sintase atau ATP ase ya, bentuknya khas seperti ini dan ada apa menunjukkan konversi dari ADP ke ATP gitu ya. Dan reaksi ini berlangsung secara aerobik. Bisa dilihat di sini karena memanfaatkan oksigen ya. Oksigen. Ya, namun sumber elektronnya itu kan untuk proses apa namanya respirasi pada umumnya ya. Itu sumbernya adalah NADH gitu ya. ADH atau FADH2 gitu ya. Tapi kalau untuk chemolithotrof ini itu tidak menggunakan carrier. Jadi langsung contoh di sini adalah hidrogen. Gitu ya. Nah, ini gas hidrogen ya. Jadi gas hidrogen bagi organisme ini itu bisa menjadi sumber elektron. Gas hidrogen. Jadi ini H2 ya. H2 langsung dia ekstrak elektronnya. Ya, kemudian nanti akhirnya ada aliran-aliran apa elektron di sini. Kemudian terakhir diterima oleh oksigen. Seperti itu. Nah, ini contoh yang litotrof ya. Jadi elektronnya itu dari senyawa anorganik seperti ini gitu. Ya, ini berbeda. Ya, makanya pertemuan sebelumnya saya jelaskan dulu yang pada umumnya gitu ya. Nah, ini khas dari organisme ini pada bakteri. Oke. Terus ya ini kalau mau tahu spesiesnya namanya Ralstonia eutrofa. Oke. Kemudian ya ini saat oksigen tidak tersedia dan oksigen tidak sedia berarti kondisinya bebas oksigen, tidak ada oksigen.
dan sel tidak memiliki kemampuan untuk melangsungkan respirasi anaerobik gitu. Jadi strategi yang dapat dilakukan untuk bertahan hidup adalah dengan fermentasi. Ya, jadi ini berbeda ya fermentasi dengan respirasi anaerobik. Seperti itu. Jadi kalau dari kalimat ini memang kesannya ada suatu organisme itu ya, dia bisa respirasi aerob, dia bisa kalau nggak ada oksigen dia bisa respirasi anaerob gitu ya. Kemudian dan dia juga bisa fermentasi gitu ya. Kesannya seperti itu ya mungkin. Tapi sebenarnya ya mungkin bisa dibilang tidak ada ya, tidak ada. Kalau tidak dibilang tidak ada ya mungkin sangat jarang gitu ya. Organisme yang bisa memiliki kemampuan ini gitu ya. Dia bisa apa namanya? Aerobik respirasi, kemudian anaerobik respirasi, kemudian juga fermentasi itu jarang seperti itu. Ya umumnya pada fakultatif jika tidak ada oksigen ya tidak terjadi respirasi maka akan beralih ke fermentasi gitu ya. Atau dia akan beralih ke anaerobik respirasi. Nah, ini untuk respirasi, untuk fermentasi. Untuk proses fermentasi yang penting diketahui ini saja apa ya tentunya kalian udah tahu ya kalau untuk fermentasi apa yang khas dari fermentasi itu adalah produknya itu juga berupa senyawa organik. Jadi inputnya senyawa organik dan produknya juga organik. Jadi fermentasi ini hanya untuk organisme yang dapat memanfaatkan senyawa organik seperti itu. Jadi termasuk organotruf gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Paling gampang untuk contoh fermentasi adalah fermentasi dari glukosa ya, glukosa itu masuk ke glikolisis ya sama prosesnya menghasilkan piruvat. Kemudian produk akhirnya adalah etanol. Ya, kemudian yang di sebelah ini untuk yang fermentasi alkohol ya atau etanol. Kalau yang ini adalah fermentasi asam laktat. Biasanya ditemukan pada bakteri asam laktat, pada apa Lactobacillus ya, ada Streptococcus ya, ini beberapa kelompok dari bakteri asam laktat itu dapat melangsungkan proses ini gitu ya. Sama dari glukosa ya, nanti menghasilkan produk akhirnya adalah laktat di sini. Berupa laktat jadi nampak sama gitu ya. Tapi inti dari fermentasi ya, ini bisa dilihat di sini. Ya ini sama ya untuk glikolisis menghasilkan 2 ATP dari ini. Nah, ini bedanya di sini. Jadi sama-sama menghasilkan NAD+ menjadi 2 NADH ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan respirasi, NADH ini kan akan masuk ke rantai respirasi, kemudian setelah diambil elektronnya, dia akan berada di posisi di state dibentuk NAD+ lagi gitu ya. Jadi setelah diekstrak elektronnya dari NADH di respirasi, nanti dia akan dikembalikan berupa NAD+. Nah, NAD+ itu dibutuhkan untuk proses glikolisis. Ya, NAD+ ini dibutuhkan untuk glikolisis. Nah, kalau seandainya proses glikolisis ini ya, kan dia menghasilkan 2 NADH ya. Nah, kalau seandainya tidak ada yang mengkonversi kembali menjadi 2 NAD+, maka proses glikolisis ini tidak akan berjalan. Tuh. Jadi harus ada NAD+ gitu ya. Kalau seandainya hanya glikolisis saja yang berlangsung, itu NAD+ itu akan dikonversi jadi NADH. Sehingga yang tersedia adalah NADH saja gitu. Padahal nantinya untuk proses glikolisis yang untuk molekul glukosa yang lainnya itu dibutuhkan NAD+. Nah, pada saat ini NAD+ tidak tersedia karena semua dalam bentuk NADH. Nah, maka dari itu perlu ada proses ya untuk
mengkonversi ini, mengambil elektron yang ada di NADH ini, sehingga nanti dikonversi menjadi NAD+ lagi, gitu. Karena tidak ada rantai respirasi, maka proses ini berlangsung di sini, ya. Jadi secara bisa dibilang substrat level lah, gitu ya. Jadi tidak melalui rantai respirasi, tapi dari reaksi substrat di sini. Konversi dari asetaldehid menjadi etanol. Nah, ini ada konversi dari NADH menjadi NAD+. Karena ada proses ini, sehingga NAD+ kembali tersedia untuk proses glikolisis. Gitu. Jadi ini konsep untuk fermentasi. Sama juga untuk yang asam laktat juga seperti itu. Gitu. Karena hanya glikolisis saja, ya NADH-nya ini ditangkap pada saat proses konversi dari pirufat menjadi laktat. Gitu ya. Pirufat menjadi laktat akan menghasilkan NAD+. Yang nantinya NAD+ ini dapat dimanfaatkan untuk glikolisis. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ya, donor elektronnya pada fermentasi ya, donor elektronnya itu senyawa organik, penerima elektronnya ya, atau elektron akseptornya itu juga senyawa organik gitu. Ya beda ya dengan respirasi. Respirasi yang menerimanya nanti adalah oksigen ya, atau senyawa non oksigen apabila respirasinya anaerobik gitu. Kalau ini penerimanya organik juga, yaitu pirufat untuk yang ini, terus yang satunya asetaldehid. Oke, itu konsep dari fermentasi. Paham ya, kalau ada yang kurang difahami nanti bisa ditanyakan. Terus ya ini contoh-contoh fermentasi yang dapat berlangsung ya, bisa menghasilkan beberapa produk berbeda ya, tergantung ketersediaan sistem metabolisme atau jalur metabolisme yang ada di organisme tersebut gitu, bisa berbeda-beda ya. Tuh. Nah, terus ini konsep mengenai kemotrof dan fototrof. Ya, fototrof ini mendapatkan energinya dari cahaya atau foton ya. Dari cahaya, energi cahaya itu disebut dengan fototrof, dan yang fototrof itu biasanya ya dapat melangsungkan fotosintesis. Fotosintesis ya. Itu fototrof. Karena dia dapat menangkap energi cahaya, kemudian bisa energinya itu bisa dialihkan ya untuk membentuk senyawa organik berupa glukosa di sini. Ya. Nah, terkait dengan fototrof ini atau fotosintesis ya, itu ada dua macam. Jadi yang oksigenik dan anoksigenik. Kalau oksigenik ini biasa seperti yang ditemukan pada tanaman ya pada umumnya. Ya, CO2, H2O, cahaya menghasilkan glukosa plus oksigen gitu ya. Nah, jadi fotosintesis yang menghasilkan gas oksigen yang ditemukan pada tanaman itu disebut dengan fotosintesis oksigenik ya, oksigen karena dia menghasilkan oksigen. Nah, pada bakteri tertentu fotosintesis itu ada yang menghasilkan senyawa bukan oksigen. Contohnya di sini. Jadi hasilnya adalah sulfur. Gitu ya. Sulfur yang dihasilkan di sini. Ya, dan air gitu ya. Jadi tidak menghasilkan oksigen di sini. Jadi fotosintesisnya tidak menghasilkan oksigen. Ini yang khas di jenis bakteri tertentu gitu ya. Ini yang disebut dengan bakteri sulfur ya, karena dia melibatkan H2S di sini. Nah, bisa dibandingkan dengan yang di atas ya. H2O ini kan sebagai sumber elektronnya ya. Ingat waktu pertemuan minggu lalu pada oksigenik fotosintesis ya, H2O ini. Nah, untuk organisme ini sumber elektronnya dari H2S. Jadi H2S ini
akan mendonorkan elektron yang dapat dimanfaatkan oleh bakteri tersebut. Seperti itu. Jadi menggunakan H2S. Nah, jadi bakteri-bakteri yang memanfaatkan sulfur ya sebagai sumber elektron itu biasanya disebut dengan bakteri sulfur. Ya, ini disebut dengan anoksigenik. Jadi jangan berharap akan mendapatkan oksigen dari bakteri tersebut. Pun fotosintesis ya. Ya, ini khas pada bakteri, pada jamur, protozoa, alga, mikroorganisme lainnya itu bisa dibilang tidak ada. Ya, jadi hanya pada bakteri ini. Ya, kemudian untuk kemotrof yang dapat memanfaatkan energi dari oksidasi senyawa kimia. Ini ya pada umumnya non fotosintetik bakteri, pada fungi, protozoa, ya dan sebagainya. Ini kemotrof. Tidak memanfaatkan energi cahaya. Meskipun di sini nggak ada gunanya, gitu ya. Ya ini pertanyaan-pertanyaan untuk ya inilah diskusi ya. Diskusi nanti kalian bisa pelajari sendiri dengan ini. Oke. Ini selesai untuk slide yang lalu. Sekarang kita beralih ke biosintesis. Ya, sekarang jam berapa? Sudah. Oke, ya kalau untuk biosintesis ini ya, kalau sebelumnya pembongkaran namanya senyawa kompleks menjadi senyawa yang menghasilkan atau melepaskan energi itu disebut dengan katabolisme ya. Di sini kita akan mengulas mengenai anabolisme gitu ya. Jadi menyusun senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Dan proses itu ya kebalikannya membutuhkan energi. Seperti itu. Nah, ini contoh paling gampang ya untuk konsep pada brick-nya, baloknya Lego ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini contoh berapa brick ya. Kumpulan beberapa brick jadi satu ya. Nah, kemudian ini kita break, kita pisahkan ya. Kita pisahkan atau dipecahkan gitu ya. Pisahkan, diambil satu warna biru ini, apabila nanti digabungkan dengan merah, nanti akan membentuk suatu produk yang merupakan kombinasi antara biru dengan yang merah. Kemudian apabila digabungkan dengan senyawa biru dan kuning seperti ini, nanti akan menghasilkan produk seperti ini. Ini saya mendengar suara saya sendiri, ada feedback. Sepertinya ada nyala yang tidak di-mute, sehingga suara saya yang di sana masuk lagi. Oke, ya terima kasih. Yang itu konsepnya untuk seperti ini sama juga. Jadi bisa dari senyawa yang mungkin relatif sederhana ya, setelah dibongkar menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian nanti oleh sel akan dibentuk menjadi senyawa yang lebih kompleks. Gitu. Ya, ini konsepnya seperti itu, break and build gitu ya. Jadi kalau break-nya seperti proses glikolisis kemarin ya. Glikolisis, terus mungkin ada Krebs ya, seperti itu. Nah, kemudian build-nya ini adalah di anabolisme. Nah, ini ya summary-nya secara umum ya. Jadi yang bisa dimanfaatkan sebagai jadi kalau kita bicara mengenai anabolisme, ini mungkin kita bedakan dulu dengan sumber energi gitu ya. Kalau yang kemarin kita bahas mengenai istilah organotrof, litotrof itu kaitannya dengan sumber elektronnya ya, atau seperti ada kemotrof, fototrof, sumber energinya ya. Nah, ini kita lebih ke unsurnya gitu ya, unsur.
Jadi unsur itu bisa unsur karbon, nitrogen, sulfur, ya fosfor seperti itu. Ya. Jadi sekarang kita beralih ke unsur yang dibutuhkan oleh sel. Jadi sel untuk membangun apa ya, dirinya ya atau melakukan pembelahan ya untuk membentuk anakannya itu kan berarti dia harus mendapatkan material dari luar. Material dari luar yang kemudian dikumpulkan, dibangun sehingga bisa membentuk anakan baru ya. Seperti itu. Nah, sumber atau materi yang bisa diperoleh oleh sel itu bisa berupa karbohidrat, protein, lipid, ya, DNA, dan senyawa-senyawa anorganik, gitu ya. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber unsurnya yang dibutuhkan oleh sel, ya. Ya, tentu saja dari karbohidrat, protein ini dan sebagainya, ya terutama untuk organik ini biasanya ditemukan berupa senyawa yang kompleks sehingga harus dipecah dulu menjadi senyawa yang sederhana, gitu ya. Dipecah menjadi senyawa yang sederhana, nah menjadi senyawa berkarbon gitu. Ini bahasa Inggrisnya carbonaceous itu berkarbon, bernitrogen, bersulfur, dan berfosfor gitu. Kalau karbohidrat ya tentunya banyak karbonnya. Terus protein ada karbon, ada nitrogen, ada sulfur juga di protein. Asam amino bisa ditemukan di asam amino tertentu tuh ada 2 asam amino mengandung sulfur. Terus untuk lipid karbon, nah DNA ini ada karbon, nitrogen, dan ada fosfor. Seperti itu. Ya, begitu juga untuk anorganik. Anorganik ya berbagai macam ya, berbagai macam bentuknya. Ya ada yang berupa karbon, nitrogen, sulfur, fosfor gitu. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada proses konversi ya, konversi. Konversi artinya ada perubahan, umpamanya gugusnya dirubah ya, diganti perubahan gugus gitu. Kemudian ada assembly, berarti perakitan. Perakitan seperti yang saya contohkan tadi di brick-nya Lego itu. Jadi dirakit dari satu senyawa digabungkan dengan senyawa lain membentuk senyawa kompleks. Ya, nah, seperti itu dirakit. Nah itu tujuannya adalah untuk membentuk biomasa atau untuk menghasilkan produk sel, gitu. Produk sel yang nanti entah bisa dimanfaatkan di dalam sel atau akan dialirkan keluar sel, gitu, dilepaskan keluar sel. Ya ini apa namanya ringkasan ya terkait dengan proses metabolisme. Jadi ini melibatkan katabolisme juga dan anabolisme di sini. Tapi saya tidak tampilkan aliran energi di sini ya. Jadi lebih ke unsur atau elemen yang dibutuhkan. Ya ini ya karbohidrat, protein, lipid ini sumber sumber unsurnya atau elemen. Oke, kemudian ya monggo Mas. Makasih Mas. Terus ini bagaimana kita bisa mengetahui sebenarnya unsur apa sih yang dibutuhkan oleh mikroorganisme atau sel ya secara umum, yaitu dengan cara ya melakukan analisis gitu ya, dan diketahui dari berat kering sel, berat kering ya, jadi H2O-nya airnya sudah dihilangkan. Dari berat kering itu 50%-nya adalah karbon, tersusun dari karbon, ya terus ada oksigen ya, kemudian ada nitrogen di sini, ya 12%-nya dan seterusnya ya, ada fosfor, sulfur dan seterusnya. Itu sampai 100%. Ini trace elemen ini maksudnya unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah sangat kecil gitu ya. Biasanya kofaktor gitu ya. Biasanya berupa logam-logam untuk aktivitas enzim atau hal-hal yang lainnya. Kemudian ya unsur kimia tersebut ya dibutuhkan untuk menyusun makromolekul. Jadi di dalam sel itu ditemukan ada protein, polisakarida, lipid, DNA, RNA, ya gula, dan senyawa anorganik seperti itu. Memang paling banyak di sini ada protein, gitu ya protein. Oke,
yang ingin saya tanyakan dulu ya, bisa disampaikan di chat ya. Kira-kira protein apa sajakah ya yang ditemukan di dalam sel? Biasanya protein itu ditemukan dalam sel itu berupa apa? Kok bisa sampai menyusun 55% protein? Bisa disampaikan di chat. Silakan. Oke. Ya, sebagian besar menjawab enzim. Ya, dan juga ada yang ya udah benar semua saya rasa. Jadi enzim ya, enzim itu protein, kemudian juga ada protein-protein yang ada di membran ya, kaitannya dengan transport nutrisi ya, atau elemen atau senyawa-senyawa yang lainnya ya, itu juga membutuhkan protein atau proses transport di membran dan sebagainya. Ya, dan tentunya protein itu tersusun dari asam amino. Oke. Yap. Oke. Ya, saya rasa kita sudah sependapat ya. Oke. Terus berikutnya, nah ini contoh dari makromolekul ya, makromolekul. Jadi ada ya polisakarida, strukturnya seperti ini, kemudian asam amino, terus asam nukleat ya atau nukleotida, kemudian ini asam lemak ya, asam lemak. Seperti itu, ini yang banyak juga ditemukan ya di sebagai penyusun komponen sel seperti itu. Ini nanti terlihat untuk yang nukleotida itu atau asam nukleat itu ya ada fosfor di sini, kemudian ada nitrogen ya dan sebagainya. Jadi bisa dilihat dari rumus molekulnya seperti itu. Ya, kemudian itu yang umum. Kemudian yang terkait dengan mikroorganisme ya yang khas yang ditemukan di mikroorganisme tentunya peptidoglikan ya, peptidoglikan ini juga kumpulan dari gula ya, dari gula di glukosa gitu ya, kumpulan dari senyawa gula membentuk suatu struktur yang membentuk network itu ya seperti semacam jaringan gitu ya, membentuk struktur yang saling terikat ya antar penyusunnya seperti itu. Jadi membentuk senyawa kompleks yang dapat memberikan kekuatan pada dinding sel bakteri seperti itu. Kemudian pada kitin juga seperti itu. Jadi banyak disusun oleh senyawa gula ya. Dan artinya di sini banyak mengandung senyawa karbon gitu ya. Jadi memang karbon ini ikatan karbon ya, mungkin kalian udah belajar sebelumnya ikatan antar karbon itu kan ikatan kovalen ya. Jadi dan ikatan yang paling kuat ya yang bisa terjadi antar unsur itu adalah ikatan kovalen yang paling kuat gitu. Ya, maka dari itu banyak struktur-struktur ya itu tersusun dari ikatan karbon kovalen. Karena kaitannya untuk menjaga konsistensi struktur itu. Kemudian ini ada ATP yang ditemukan pada semua sel. Oke, terus ya sumber dari unsur ya sama ada organik dan anorganik. Untuk yang organik tentu saja ya senyawa-senyawa seperti ini, glukosa, gula, protein, lipid dan sebagainya. Nah, kemudian untuk anorganik sumber karbon ya. Jadi kita bicara sumber karbon sekarang, bukan sumber elektron ya, sumber karbon.
itu dari CO2. Ya, terus juga ada bikarbonat ini ya, ini digunakan untuk mikroorganisme autotrofik. Jadi kalau kemarin pada saat praktikum kalian menggunakan medium nutrien agar, nah medium tersebut mendukung pertumbuhan mikroorganisme heterotrofik. Jadi medium tersebut tidak mendukung pertumbuhan mikroba autotrofik. Jadi bisa dibilang kalian tidak mendapatkan mikroba autotrofik apabila menggunakan medium Na untuk mengisolasi bakteri. Seperti itu. Kalian tidak akan dapat. Ya, kemudian ya ada hidrogen dan oksigen ya. Itu sudah ada di di senyawa organik dan juga ada di oksigen ya, gas. Nah, ini biasanya nggak perlu disuplai ya. H dan O ini nggak perlu disuplai. Sudah ada. Kalau dibuat kondisinya aerobik ya dibuat terbuka saja, tapi perlu ditutup kapas gitu ya, supaya nggak ada kontaminasi. Kemudian untuk N, nah ini ditambahkan di mediumnya barang organik seperti yeast extract, ya beef extract, pepton, kasein. Nah ini kan ada di nutrien agar ya, beberapa ini ada di nutrien agar. Nah untuk anorganiknya ya seperti ini, sumber N, ada amonia, nitrat, ya atau gas nitrogen gitu ya. Ya jadi ini seperti amonium di sini ya. Amonium ini bisa berperan sebagai sumber elektron bagi organisme yang dapat memanfaatkan elektron dari senyawa amonia itu ya, organisme litotrof ya. Tapi pada umumnya ya amonia nitrogen anorganik seperti amonia, nitrat ini itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai jenis organisme termasuk heterotrof gitu ya. Heterotrof dia bisa memanfaatkan senyawa anorganik ini. Seperti tanaman itu juga ya. Tanaman dapat menyerap melalui akarnya itu amonia atau nitrat ya sebagai sumber nitrogennya untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Seperti itu. Ya, jadi ini berbeda ya. Sesuatu yang berbeda. Kemudian nitrogen gas ini hanya pada organisme tertentu saja. Ya, terus untuk sulfur ya organiknya ada di asam amino ya. Asam amino sistein dan metionin itu mengandung sulfur bridge, jembatan sulfur yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber sulfur. Terus yang anorganiknya ada SO4, H2S gitu ya. Tuh, seperti itu. Kemudian yang P organik ada di DNA, RNA ya. Untuk anorganiknya adalah fosfat. Ya, mungkin ini kaitannya dengan asam urat gitu ya. Pernah dengar asam urat gitu. Uric acid. Asam urat itu ya banyak mengandung P-nya, fosfornya. Jadi kalau kita banyak makan makanan yang kandungan DNA-nya ya atau RNA-nya itu tinggi ya, itu biasanya bisa mengakibatkan asam urat terutama bagi orang-orang yang sudah berumur gitu ya, yang proses metaboliknya tidak secepat atau senormal yang masih muda. Ini contoh-contoh sumber dari berbagai elemen. Nah, ini beberapa mikroorganisme dapat memanfaatkan karbon anorganik sebagai satu-satunya sumber karbon. Ya, ini gampang ya. Maksudnya kalau bukan mikroorganisme itu bisa ditemukan pada tanaman ya, karena melalui proses fotosintesis itu tadi yang PU2 dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang mikroorganisme dia memanfaatkan CO2 ya pada ini chlorella, euglena, apa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada Thiobacillus, dia juga dapat memanfaatkan CO2 gitu ya. Jadi organisme ini, bakteri ini non fotosintetik ya. Non fotosintetik tidak dapat melangsungkan fotosintesis. Tapi dia mendapatkan CO2-nya bukan dari glukosa. Kalau diberi glukosa di medium, dia tidak akan memanfaatkan.
cuma gitu, tidak ada efeknya. Mau diberi glukosa sedikit atau banyak, tidak ada efeknya terhadap pertumbuhan, tidak membuatnya menjadi semakin cepat tumbuh gitu. Karena dia tidak dapat memanfaatkan glukosa dari luar gitu. Kemudian jadi dia memanfaatkan CO2. Makanya ini termasuk organisme atau bakteri autotrof. Gitu ya. Jadi apabila kalian berbicara mengenai bakteri, konsep-konsep yang fotosintetik hanya ditemukan pada tanaman, hewan tidak fotosintesis. Itu hal-hal seperti itu berbeda di sini. Jadi agak campur aduk ya, campur aduk. Jadi kalau di bakteri berbagai sifat itu bisa ditemukan. Nah, terus bagaimana mereka dapat mengambil CO2? Itu ya sama dengan siklus Kelvin-Benson cycle, gitu ya. Atau apa namanya? Saya kok lupa istilahnya. Ya, dan untuk proses ini itu membutuhkan enzim Rubisco ya, ribulose 15 bis fosfat karboksilase atau oksigenase. Nah, ini Rubisco ini dia dapat menangkap CO2 gitu ya. Jadi bagaimana dia CO2 kan bentuknya gas ya. Nah, bagaimana CO2 kok bisa berada di dalam sel? Ya karena bantuan Rubisco ini. Rubisco ini bisa menangkap gas. Jadi gas CO2 bisa berikatan di Rubisco itu, bisa berikatan secara langsung, kemudian nanti bisa dikonversi lebih lanjut. Ya, siklus Calvin atau ya biasanya dikenal dengan siklus Calvin. Ya ini mungkin di fisiologi tumbuhan ya kalian udah dapat juga untuk biosintesis glukosa dari CO2 gitu ya. Ya mungkin ini biasanya yang menjadi dasar ya mengapa disebut autotrof. Biasanya autotrof itu disebut auto artinya dapat membuat makanannya sendiri gitu ya. Ya itu benar juga jawaban seperti itu, tapi karena kita lihatnya ke molekul ya, bagaimana membedakan antara autotrof dengan heterotrof? Kalau kita lihatnya dari sumber karbonnya, nah itu yang autotrof ini dapat memanfaatkan sumber karbon berupa senyawa anorganik ya. Kalau heterotrof itu berupa senyawa organik. Tuh. Ya, ini CO2 kan anorganik ya. CO2. Nah, ini proses nanti akan menghasilkan setengah molekul glukosa ya. Karena 3 molekul CO2 gitu. Kan C-nya ada 3 berarti ya. C-nya 3, untuk glukosa kan ada 6 C-nya. Masih butuh 3 lagi untuk membuat 1 molekul glukosa gitu. Ya prosesnya seperti ini. Ya sekarang saya mau tanya, silakan bisa dijawab di kolom chat ya. Kalau melihat saya tampilkan suatu reaksi seperti ini ya, atau siklus lah atau reaksi gitu ya. Bagaimana kita bisa membedakan reaksi tersebut itu termasuk anabolisme atau katabolisme? Karena kalau dilihat dari di sini kan ada aliran ada senyawa intermediate ya istilahnya, senyawa intermediate. Jadi karena ini siklus ya senyawa ini adalah senyawa intermediate gitu ya. Senyawa antara. Jadi bukan produk akhir. Ini senyawa antara dirubah jadi senyawa lain seterusnya sampai akhirnya kembali lagi itu senyawa antara atau intermediate gitu. Untuk katabolisme ya juga ada seperti ini, anabolisme juga ada. Nah, jadi bagaimana kita membedakan ini termasuk anabolisme atau katabolisme? Oke, ada yang menjawab sumber dan produk. Ya, itu bisa juga. Tapi kita harus hafal gitu ya. Harus tahu senyawanya ini berapa C, produknya itu berapa C gitu.
Oke. Kayaknya yang menjawab tidak sebanyak yang pertanyaan sebelumnya, itu. Ya, tapi ini, saya anggap, sudah bisa mewakili ya, karena saya sudah menemukan jawabannya juga. Jadi, ya itu, dilihat kan kalau anabolisme itu proses yang membutuhkan energi, gitu. Tahunya dari mana? Kita lihat di sini, ya ini ada ATP di sini kan ya, ada ATP gitu. Nah, ATP ini dipakai atau dihasilkan gitu ya. Kalau ATP ini dipakai, nah ATP-nya digunakan, ya berarti kan ini proses yang memerlukan energi. Nah, itu adalah anabolisme. Seperti itu. Beda dengan ya ada glikolisis ya, glikolisis atau Krebs ya, itu banyak menghasilkan ATP gitu. Itu. Nah, itu proses katabolisme. Jadi banyak menghasilkan mengekstrak energi gitu ya. Gitu juga dengan NADPH ya. Ini NADPH dibutuhkan di sini. Ya, kita tahu bahwa NADPH kan mengandung elektron yang sebenarnya masih memiliki elektron tersebut memiliki energi potensial untuk bisa dimanfaatkan, diekstrak menjadi ATP gitu ya. Nah, tapi ini dipakai untuk proses ini gitu ya. Nah, ini ada manfaatkan NADPH, terus ada ATP juga lagi di sini, di bagian sini. Nah, ini bisa disimpulkan adalah reaksi yang membutuhkan energi, yaitu anabolisme. Oke, berikutnya. Ya, ini tentang apa ini? Ini ketutup saya judulnya. Ya, pokoknya ini kaitannya dengan biosintesis. Ya, biosintesis glukosa ini untuk membentuk senyawa apa namanya? Polisakarida, senyawa-senyawa yang kompleks. Ya, jadi oke. Ya, biosintesis polisakarida. Nah, ini disintesis dari glukosa tentu saja ya. Dari glukosa, nanti dari glukosa itu bisa apa namanya? Dikombinasikan ya. Contohnya di sini glukosa dikombinasikan dengan uridin di fosfo gitu ya. Jadi UDP atau adenosin di fosfo, UDP atau ADP gitu ya. Jadi ini ada kombinasi di sini bisa dilihat ada glukosa dikombinasikan dengan senyawa semacam apa nih kayak basa nitrogen gitu ya. Yang biasa juga ditemukan pada DNA ya. Ya makanya disebut dengan uridin gitu ya atau adenosin seperti itu. Ya kemudian jadi sebenarnya nih pada saat glukosa sudah masuk di dalam sel ya, itu glukosa perlu diikat supaya glukosa itu tidak kembali keluar lagi dari sel gitu ya. Nah, maka itu perlu istilahnya diaktifasi gitu. Glukosa tersebut bisa diikat karena dibutuhkan untuk proses selanjutnya kaitannya dengan penyusunan struktur gitu. Kalau yang tadi kan glukosa itu kalau di katabolisme glukosa itu dibongkar ya, dibongkar hingga nanti bisa dapat energinya dari situ. Nah, kalau yang ini glukosanya itu tidak dibongkar gitu ya. Jadi glukosanya jadi sebagian ada yang dibongkar, sebagian ada yang dipakai untuk menyusun komponen sel gitu. Nah, untuk ini glukosanya diikat dengan uridin di fosfo ya dan juga atau adenosin di fosfo sesuai kebutuhannya. Diikat, diaktifasi istilahnya seperti itu. Ya ini nanti akan digunakan untuk membentuk komponen dinding sel gitu ya. Itu. Nah, ini slide berikutnya nih. Ya ini mungkin bisa skema yang bisa lebih memberikan gambaran secara umum ya. Ada glukosa yang dapat dimanfaatkan ya, glukosa ini dimanfaatkan. Jadi bukan masuk ke katabolisme ya. Jadi glukosa itu tidak selalu akan diglikolisis gitu ya. Nah, tapi juga bisa
dimanfaatkan untuk keperluan lain. Glukosa setelah diaktifasi ya, nanti akan digabungkan satu persatu menjadi senyawa yang kompleks untuk membentuk peptidoglikan atau lipopolisakarida ya. Lipopolisakarida ini membran luar pada gram negatif gitu ya, ada komponen mungkin udah belajar pada saat kuliah sebelumnya ya terkait dengan struktur membran ataupun struktur dinding sel gitu ya. Gitu. Kan ada lipopolisakarida juga. Nah, kemudian juga ada dimanfaatkan untuk membentuk glikogen atau cadangan makanan. Gitu. Nah, terus kaitannya dengan pemanfaatan sebagai penyusun komponen lain ya, itu apabila tidak ada glukosa ya. Jika tidak ada glukosa, contohnya yang tersedia hanya C2 gitu ya, C3, C4, C5 gitu atau itu gula-gula yang lainnya ya atau komponen yang lainnya itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi nanti ada suatu proses yang akan membentuk glukosa gitu. Kalau C1 ya CO2 tadi ya C1 itu kan CO2 gitu ya. Itu ya melalui itu tadi siklus Calvin ya. Tapi ini C2, C3, C4 jadi termasuk yang organik ya, senyawa-senyawa organik itu akan dibentuk menjadi glukosa juga ya melalui proses siklus Krebs ya, siklus asam sitrat atau siklus Krebs di sini. Jadi dia bisa masuk ke kan itu berupa siklus ya, berarti melibatkan beberapa senyawa antara nanti mana yang cocok gitu. Jadi mungkin dalam sel ada proses konversi dulu, kemudian nanti akan menghasilkan senyawa yang bisa langsung masuk ke dalam siklus Krebs itu. Dia bisa join langsung seperti itu. Nah, nanti dia akan masuk siklus. Pada saat di bagian oksaloasetat itu nanti akan dimanfaatkan ya, dipakai ke PEP sebagai bahan bakunya reverse glycolysis ya. Jadi ini proses glikolisis yang mundur. Kalau sebelumnya kan dari glukosa, glikolisis, kemudian Krebs ya, atau asam sitrat. Nah, ini untuk menghasilkan glukosa masuknya dari siklus Krebs. Siklus Krebs kemudian masuk ke glikolisis. Ini reverse ya. Jadi berbalik arahnya. Arahnya berbalik itu bisa ya, bisa balik ini akan menghasilkan glukosa. Ya, jadi bisa dibilang proses yang terjadi di dalam sel itu kompleks dan ruwet gitu ya. Yang satu ada glikolisis jalan dari glukosa, produk-produknya. Ternyata di sisi lain itu ada prosesnya berlangsung balik gitu ya. Jadi kompleks sekali di dalam sel itu prosesnya. Ya, nanti glukosa yang dihasilkan ya balik lagi ke sini. Kalau tadi nggak ada suplai glukosa ya, glukosa bisa dimanfaatkan untuk menyusun dinding sel cadangan makanan ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk membentuk ini ribonukleotida. Jadi kita tahu di DNA ataupun di RNA itu kan ada ribosanya kan ya, ribos ini kan gula yang karbonnya ada 5. Kalau glukos ada 6. Kan ini 6 ya, ada 6. Kemudian ini ada suatu reaksi yang menunjukkan pelepasan CO2. Ini menunjukkan pelepasan satu atom karbon. Dari 6 dilepas satu karbon ya C menjadi 5. Menjadi 5. Nah, itu dimanfaatkan untuk RNA DNA. Jadi asalnya ini. Jadi untuk membentuk molekul DNA itu dirakit ya. Dirakit. Jadi nanti ada purin ya, purin pirimidin itu dirakit dengan nukleotida ini, ribonukleotida. Atau ribos ya, sorry. Di ribosa, dirakit dengan ribosa. Ribosa 5 fosfat di sini. Itu ada proses perakitan. Makanya yang tadi awalnya saya tunjukkan yang Lego itu tadi. Proses perakitan di sini. Oke. Nah, ini terus mengingat citric acid cycle. Siklus asam sitrat yaitu siklus Krebs. Ya. Nah, ini tadi ada C2, C4 ya, C5, C6. Ini kepentingannya itu tadi. Ini kan dibedakan ya.
C2, C4, C5, C6. Kaitannya dengan itu tadi, ya mungkin untuk E3 tidak ada di sini, tapi nanti sebelum masuk ke proses ini ada proses tertentu dulu, entah nanti ditambahkan sesuatu sehingga menjadi C4, nanti akhirnya bisa masuk. Seperti itu. Ya, kelihatan ya. Yang C4 ini warnanya merah muda, ini C4, C4, C5, C6 gitu ya. Semakin jauh tentunya semakin pendek rantai karbonnya karena ada pelepasan CO2. Ini kan berubah ya dari C6 CO2 lepas 1 sehingga menjadi C5. Terus CO2 lepas 1 lagi sehingga menjadi C4 gitu. Ya. Nah, kemudian itu siklus Krebs itu tadi saya tampilkan ada kaitannya dengan biosintesis asam amino. Ya. Nah, asam amino yang saya sampaikan tadi ini kan komponennya seperti ini ya. Ada karboksil yang di bawahnya, karboksil. Kemudian ada rantai sampingnya ya, rantai samping ini R ini berarti kan karbon ya. Rantai samping itu biasanya tersusun dari senyawa-senyawa karbon. Kalau R itu menunjukkan gugus karbon bisa berbentuk lurus saja, cabang atau berbentuk cincin gitu ya. Nah, kemudian ini ada gugus amino di sini gitu ya. Gugus amino. Nah, ini yang khas dari asam amino. Harus ada struktur seperti ini. Nah, untuk membentuk struktur ini, nah itu diperoleh dari glikolisis gitu ya. Nah, dari proses glikolisis itu nanti akan menghasilkan pirufat ya. Pirufat ini, nah dari pirufat itu tadi akan dimanfaatkan untuk menyusun komponen asam amino ini gitu. Nah, dari pirufat ini dapat membentuk kelompok dari atau keluarga alanin gitu ya. Contohnya valin, leusin gitu ya. Ya, kemudian nanti ada juga fosfogliserat ya. Itu bagian atau intermediate juga dari proses glikolisis. Nanti bisa dimanfaatkan membentuk serin, terus PEP dan seterusnya. Ada dikombinasikan ya dengan dari pentosa fosfat ya. Jadi hasil dari glikolisis nanti digabungkan dari hasil dari pentosa fosfat atau mungkin intermediate-nya, senyawa antaranya yang diperoleh itu digabungkan nanti akan membentuk senyawa yang kelompok aromatik gitu ya. Ya, aromatik itu yang bercincin. Yang R-nya ini dia nanti ada cincin aromatik gitu. Nah, kemudian untuk karbon backbone ya, untuk karbon skeleton ya, skeletonnya atau backbone-nya itu berasal dari glikolisis ataupun juga dari siklus asam sitrat. Ya, kalau ini tadi glikolisis, kalau yang dari siklus Krebs atau asam sitrat itu alfa ketoglutarat ya. Nanti digunakan untuk membangun glutamat, kelompoknya glutamat, terus oksaloasetat untuk kelompoknya aspartat. Seperti itu. Ya, ini metabolisme ya, jalur metabolismenya. Jadi proses siklus Krebs itu atau glikolisis tidak hanya berfungsi sebagai untuk mengekstrak elektron, ya, tapi juga sekaligus menyediakan senyawa-senyawa antara atau intermediate ya yang dapat digunakan untuk proses membentuk senyawa kompleks. Itu. Jadi ada beberapa fungsi ya, fungsi ganda ya kalau untuk glikolisis, siklus Krebs gitu ya. Tidak hanya kaitannya dengan energi saja. Jadi untuk anabolisme seperti ini. Ya, kemudian untuk gugus aminonya NH2 ini itu berasal dari amonia. Ya, ini bisa dari kan tadi sumber nitrogen ya. Ada amonia, ada nitrat ya yang bisa dimanfaatkan gitu. Tapi kalau untuk manusia tidak bisa memanfaatkan amonia secara langsung, itu nggak bisa gitu ya. Hanya organik dari organik terlebih dahulu dari protein ya yang dimakan
Tapi kalau bakteri atau jamur, tanaman itu bisa menyerap dari perakaran kalau tanaman ya. Kalau jamur ya dari sudu apa namanya, yang bagian di bawahnya itu bagian untuk menyerapnya. Kemudian kalau bakteri ya hanya satu sel saja ya diserap langsung lewat membran selnya. Seperti itu. Oke, itu ya. Nah, terus untuk nukleotida, purin dan pirimidin, cincin purin dan pirimidin dibangun dari atau dirakit dari beberapa sumber C dan N. Ya, sama seperti tadi. Kalau purin seperti ini ya, adenin guanin bentukannya. Nah, dilihat di sini kan ada NH2, ada N di sini, ada N juga di sini. Ini ada beberapa N. Kalau melihat komponen seperti ini ya, jadi yang sudutnya ini yang tidak diberi informasi apapun, ini berisi atom karbon ya. Jadi sudah otomatis, sudah semacam kesepakatan gitu ya. Ini adalah atom karbon, sudut ini karbon, 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 karbon yang tidak dituliskan. Jadi karbon itu tidak perlu dituliskan karena udah jelas penyusun senyawa organik ya. Nah, nitrogen itu tambahan, tambahan, makanya ditampilkan di sini. Juga oksigen ya, itu tambahan. Ya, ini purin nanti dikombinasikan dengan ribosa 5-fosfat. Ya, ingat tadi dari proses siklus pentosa fosfat ya, pentosa fosfat menghasilkan ribosa 5-fosfat. Nah, itu nanti akan dikombinasikan dengan purin atau pirimidin. Ya. Ini slide berikutnya. Ini gambaran DNA ya. Mungkin coba kalian supaya ada bayangan, mungkin lupa struktur DNA. Yang ada purin pirimidin di sini. Ini kan bahasanya ya, yang GTC. Nah, ini ada ribos, ada fosfat. Ya, jadi fosfat ini menyambungkan antara beberapa ribos ya, antara ribos satu, ribos yang lain itu dengan ribos fosfat di sini. Nah, ini untuk membentuk seperti ini. Jadi ini kaitannya dengan purin dan pirimidinnya ya. Nah, cincin purinnya ini yang bentuknya seperti ini itu berbeda-beda sumbernya. Seperti yang diwarna ini CC2 ya, CCN ini dari glisin. Kemudian N-nya ini dari amida nitrogen yang dari glutamin. Ya, dari glutamin dia menyumbangkan N-nya. Kemudian C yang ada di atas ini dari CO2 itu ya. Kemudian ini juga dari aspartat dan sebagainya. Itu juga untuk yang pirimidin seperti itu HN-nya atau NH-nya di sini dari NH3, ini dari CO2 dan sebagainya. Jadi proses pembentukan untuk purin dan pirimidin ini sebenarnya bisa dibayangkan itu cukup kompleks ya karena melibatkan banyak sumber. Ya, kemudian nanti setelah dapat ini baru digabungkan dengan ribosa 5-fosfat ya. Seperti itu. Ini udah siap digabungkan jadi bahan baku untuk membentuk DNA atau RNA. Ya, kalau yang awalnya seperti RNA ya, tapi karena ada proses deoksiribos ya, deoksi menghilangkan gugus oksigen nanti akan menjadi DNA. Ya, untuk lipid ada simple lipid, ada kompleks lipid. Ya, ini kompleks lipid. Kalau simple lipid itu hanya ada gliserol dan fatty acid. Biasanya disebut dengan triglycerid ya, triglycerid. Ini gliserol, kemudian nanti masing-masing dari atom karbonnya ada esterifikasi dengan fatty acid ini ya. Satu fatty acid ini nanti dia akan berikatan sehingga akan membentuk kaki 3, istilahnya seperti itu ya, kaki 3. Nah, R ini karbon ya, gugus karbon. Ini panjang kalau lipidnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk kompleks lipid, jadi lipid sederhana itu ya, komponennya seperti tadi itu ada gliserolnya dan asam lemaknya. Itu ditambahkan satu komponen lain
Nah, biasanya komponen itu berupa senyawa polar. Senyawa polar ini adalah senyawa yang larut dalam air, senyawa polar. Kalau yang tidak larut dalam air itu senyawa non polar seperti minyak ya, minyak itu non polar. Nah, senyawa ini fosfat, etanolamin ya, gula ya. Itu senyawa polar, larut air. Nah, makanya kalau melihat struktur seperti ini kan bukan hanya lipid saja bilangnya, tapi fosfolipid ya, fosfolipid karena ada penambahan gugus fosfat ya. Dan gugus fosfat ini itu hidrofilik karena dia polar, larut air. Makanya disebut sebagai area hidrofilik. Hidrofilik. Nah, yang di bagian sini itu hidrofobik karena lemak. Ya, ini penting sekali kaitannya dengan struktur membran. Mungkin di biologi sel udah ada belum ya kalian biologi sel atau pas lagi kuliah awal ya? Kalian sudah tahu kenapa kok strukturnya itu nggak terbalik gitu ya? Kok harus seperti ini? Kenapa nggak yang hidrofobiknya di luar, gitu, hidrofiliknya di dalam? Ya, kenapa nggak seperti itu? Gitu. Ya, karena kaitannya ya dengan di dalam sini kan ada sitoplasma ya banyak mengandung air, gitu ya. Jadi dia berada di sisi yang bertemu dengan air. Makanya yang fosfonya itu kontak dengan air di sitoplasma. Terus nanti ada kaitannya dengan transfer apa nutrisi dan sebagainya lah. Gitu. Makanya terbentuk struktur yang seperti ini. Itu kompleks. Nah, jadi prosesnya ada penambahan. Berikutnya, ya ini archaea ini khas ya. Ini prokariot ya, archaea itu prokariot. Dia punya khas berbeda dengan sel yang pada umumnya. Beda dengan bakteri, dengan tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Kelompok eukariot. Nah, ini prokariot makanya dia di posisi 3 domain ya, tahu ya 3 domain. Ada 5 kingdom. Nah, di atasnya 5 kingdom itu ada 3 domain. Ada domain eukariot, domain eubacteria ya. Nah, terus di antaranya itu ada Archaea bacteria. Dia sendiri itu Archaea itu single cell, sel satu termasuk prokariot sama seperti bakteri, tapi dia bukan bagian dari bakteri. Ya, meskipun kelihatannya mirip karena dibuat berbeda karena ini. Jadi ada beberapa struktur yang dia berbeda dengan eukariot juga berbeda dengan bakteri. Nah, ini membrannya tidak tersusun dari asam lemak, dari isopren ya. Ya, ini kondisi-kondisi seperti ini yang membuat archaea itu dapat bertahan di kondisi ekstrim seperti suhu 120 gitu ya, 120 derajat itu dia bisa hidup. Itu hipertermofil ada. Hipertermofil itu hanya pada archaea, tidak ada pada bakteri gitu ya. Bakteri tidak ada yang bisa tahan sampai suhu di atas 100 gitu ya, itu tidak ada. Ya ada mungkin sedikit sekali gitu. Tapi umumnya archaea ya karena kaitannya dengan membrannya ini. Jadi kalau ada suhu panas kan cenderung molekul itu akan terurai. Terurai ya. Seperti air aja kan jaraknya menjadi berjauhan ya molekul air jika dipanaskan. Nah, ini tuh dia akan cenderung terurai gitu. Nah, dengan komponen seperti ini itu lebih membuatnya menjadi kuat sehingga strukturnya tetap bertahan membrannya. Oke. Ya, untuk biosintesis asam lemak karena asam lemak itu C-nya ada banyak ya. Contohnya di sini ada 16 ya, 16 karbon palmitat. Ya, seperti yang maaf saya balik lagi di sini. Nah, ini kan ya C-nya C, 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 sampai sini. Ini kan panjang sekali, ada banyak. Ya, itu sintesisnya itu satu persatu. Disambungkan satu. Nah, prosesnya seperti ini. Ya, jadi melibatkan ada protein carrier. Protein carrier, protein yang mengikat sumber karbonnya ini, gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah malonil ya, kemudian ada asetil gitu. Nah, ini
Begitu digabungkan ACP-nya, jadi ini tidak bergabung secara sendiri gitu ya, bergabung sendiri terus tato jadi gitu, enggak. Jadi harus ada yang nge-guide, ada yang mengikat, terus nanti ada yang menggabungkan. Nah, itu mendapatkan carrier protein, seperti itu, CP. Nah, ini ditambahkan satu persatu, terus ya ditambahkan malonil lagi di sini, malonil ditambahkan sampai akhir terbentuk sesuai yang dibutuhkan. Karena ini kan bisa dilihat C-nya kan 2 ya, 2, 2, jadi yang ditambahkan 2, 2, 2, berarti nanti hasil akhirnya adalah genap. Nah, kalau untuk membentuk yang ganjil, molekul awal yang ditambahkan itu bukan asetil. Asetil ini kan C-nya 2, tapi yang awalnya ditambahkan itu propionil, C-nya 3. Jadi awalnya 3, kemudian nanti berikutnya ditambahkan malonil yang 2, 2, 2, 2, 2. Sehingga kan nanti akhirnya ganjil. Ya, terus ini terakhir, biosintesis amonia dari gas nitrogen. Ya, untuk pembentukan amonia dari gas nitrogen, ini disebut dengan proses fiksasi nitrogen ya. Pembentukan amonia dari gas nitrogen atau nitrogen ya. Jadi senyawa akhirnya adalah amonia. Nah, amonia yang dihasilkan nanti berikutnya dapat dimanfaatkan oleh sel ya untuk membentuk senyawa apa sih, asam amino ya dan nukleotida. Tadi kan kalian tahu bahwa asam amino dan nukleotida ya DNA, protein itu kan ada nitrogennya. Gitu. Nah, ini contoh organisme yang dapat memfiksasi nitrogen. Ya, ada yang free living, ada free living aerob, ada free living anaerob, ada yang simbiotik ya. Simbiotik ini yang legum ya. Dia berikatan dengan tanaman-tanaman ya, di akaran, perakaran, atau juga ada yang di non legum yaitu simbiotik. Tapi juga ada yang bersifat free living, artinya dia tidak bersimbiosis. Photobacter ya. Ada yang fototrof, kemolitotrof, ini ada semua. Fototrof, kemorganotrof, kemolitotrof. Ya. Oke, jadi kemampuan ini cukup tersebar di berbagai jenis mikroorganisme ya, tidak hanya organisme tertentu saja yang memiliki kemampuan fiksasi nitrogen. Nah, untuk fiksasi nitrogen ini merupakan reaksi yang sangat membutuhkan banyak energi. Bisa dilihat di sini itu membutuhkan 16 ATP. Jadi istilahnya kalau satu molekul glukosa itu bisa menghasilkan 38 ya. 38 ya bisa dibilang setengahnya lebih ya. Setengahnya dari glukosa itu dibutuhkan untuk memfiksasi satu molekul nitrogen. Ini saya mendengar suara saya sendiri, sepertinya ada yang tidak di-mute ya. Kemudian, nah ini awalnya adalah dari pirufat ya. Jadi dari proses pirufat, kemudian nanti ada proses aliran elektron. Jadi elektron tetap terlibat di sini, karena nanti yang akan di sini N2 itu nanti akan direduksi, gitu ya. Direduksi itu artinya akan diberikan banyak elektron, akan menerima banyak elektron, gitu. Menerima elektron itu proses reduksi. Ya makanya NH3 ini dapat dimanfaatkan ya, selain untuk asimilasi sel ya, itu juga bisa dimanfaatkan oleh organisme yang dapat mengoksidasi NH3 sebagai sumber elektron atau energi. Karena banyak elektron. Nah, itu diawali dari pirufat ya, jadi ada aliran elektron
dialirkan dari piruvat ke flavodoksin ya dan sebagainya. Ini berkelanjutan ya, piruvat, flavodoksin. Jadi teroksidasi, terreduksi. Piruvat membawa elektron dialirkan ke flavodoksin sehingga nanti menjadi flavodoksin yang terreduksi. Dia membawa elektron terus dinitrogenase dan sebagainya ATP sampai akhirnya membentuk amonia. Jadi secara umum enzim yang terlibat itu adalah nitrogenase. Yang terlibat nitrogenase bisa disebut karena mewakili keduanya ini, ada yang dinitrogenase reduktase, terus juga ada yang dinitrogenase saja. Seperti itu. Oke. Nah, ini apa ya? Ya, proses fiksasi nitrogen itu banyak dihambat oleh keberadaan oksigen. Jadi oksigen itu biasanya dihilangkan gitu ya. Jadi proses fiksasi nitrogen ini akan berlangsung apabila konsentrasi oksigen itu sangat rendah, baru bisa berlangsung. Seperti itu. Tapi ada organisme tertentu yang dia dapat beradaptasi meskipun di kondisi oksigen yang tinggi ya, di kondisi normal, dia dapat memfiksasi nitrogen. Ya, jadi dengan cara menghasilkan lendir ini ya, slime ya. Jadi dia menghasilkan lendir yang ada di permukaan selnya. Apabila dia menutupi permukaan selnya dengan lendir, berarti oksigen yang masuk konsentrasinya kan menjadi berkurang ya, seperti disaring gitu ya. Jadi sangat sedikit oksigen yang bisa berdifusi ke dalam sel, sehingga membuat konsentrasi oksigen di dalam sel itu rendah. Nah, kalau seperti itu, bakteri tersebut dapat melangsungkan proses fiksasi nitrogen dan tentu saja nitrogen tetap bisa masuk ya, gas kan berupa gas juga ya. Jadi nitrogen bisa masuk. Itu. Jadi kalau yang tadi pada siklus Calvin ya, enzim yang berperan yang dapat mengikat gas CO2 itu adalah rubisco. Kalau pada organisme ini yang dapat mengikat gas nitrogen itu adalah enzim nitrogenase. Jadi gas nitrogen itu dapat berikatan dengan enzim tersebut. Gitu. Ya, terus ini contoh-contoh ya, adaptasinya pada saat kondisi yang tidak ada istilahnya untuk membuat konsentrasi oksigen di dalam sel itu rendah, gitu. Supaya proses fiksasi nitrogennya dapat berlangsung. Oke, ini mungkin jika kalian ada penasaran ya mengenai jalur metabolik yang dimiliki oleh satu spesies ya, karena bisa ada khas ya spesies tertentu memiliki jalur metabolik yang berbeda dengan yang lain gitu, dan informasi genom atau protein yang terlibat itu bisa diakses di sini ya, di database KGG Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome ya, atau UniProt. Ini mungkin saya pernah sampaikan ini juga waktu kalian kuliah bukan bioinformatika, biokomputasi dasar. Ya, biokomputasi dasar. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Untuk absen ya nanti saya akan aktifkan setelah ini, dan seperti yang minggu lalu saya aktifkan sampai jam 3 sore. Gitu ya. Jadi supaya nanti ya kalian ada waktu untuk melakukan presensi. Oke, mungkin ada yang tidak difahami dari apa yang saya sampaikan atau tidak paham semuanya.
Untuk pelaksanaan kuis dari pertemuan ini dan ada ya, mungkin fermentasi juga akan saya masukkan ya. Karena kan fermentasi, jadi setelah fermentasi dan seterusnya itu kan dari slide yang sebelumnya belum masuk di kuis gitu ya. Jadi nanti akan saya masukkan sekaligus dengan bahasan mengenai anabolisme ini. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya harap kalian bisa memahami sebagian besar dari apa yang saya sampaikan. Kalau seandainya nanti ada yang kurang jelas itu, ya bisa dikontak via WA mungkin lebih lanjut. Nah, nanti kalau ada kesempatan bisa saya jawab itu. Oke, ya tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, bisa saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.